Belakangan ini, perhatian masyarakat tertuju pada pemberitaan klikmaluku.com tentang detik-detik gempa M7,6 guncang Malut hingga Sulut. Gedung KONI Manado ambruk dan telan korban jiwa. Kepanikan itu, manusia berlari dan berteriak mencari keselamatan. Ada yang kehilangan arah, ada yang kehilangan orang yang dicintai, dan ada yang harus menerima kenyataan pahit bahwa tidak semua bisa diselamatkan. Di tengah kekacauan itu, manusia diingatkan bahwa hidup ini rapuh, dan hanya Tuhan yang benar-benar memegang kendali atas setiap detik kehidupan. Saat langkah terasa goyah, dan harapan seakan memudar, nama Tuhan seringkali menjadi satu-satunya tempat bersandar. Tangisan pecah di antara debu dan reruntuhan, menjadi saksi bahwa di balik setiap bencana, selalu ada cerita kehilangan yang begitu dalam. Namun di balik duka itu, Tuhan tidak pernah benar-benar meninggalkan umatnya. Dalam luka dan air mata, ada kekuatan yang diam-diam Tuhan berikan untuk bertahan dan melanjutkan hidup. Karena bagi Tuhan, setiap kehilangan bukanlah akhir, melainkan bagian dari jalan yang membawa manusia lebih dekat kepadanya. Namun dalam pandangan Tuhan, peristiwa ini bukan sekadar kehancuran yang terlihat oleh mata manusia. Tuhan tidak hanya memandang bangunan yang runtuh atau kehidupan yang berubah dalam sekejap, tetapi Ia melihat lebih dalam ke dalam hati setiap manusia. Di tengah puing-puing dan ketidakpastian, Tuhan sedang membentuk sesuatu yang tak kasat mata. Keteguhan, kesadaran akan keterbatasan, dan kerinduan untuk kembali bersandar kepadanya. Di saat segala sesuatu yang tampak kuat justru hancur, disitulah iman benar-benar diuji di hadapan Tuhan. Apakah manusia tetap percaya dan berharap kepada Tuhan, atau justru tenggelam dalam keputusasaan? Namun Tuhan tidak tinggal diam. Di tengah ujian itu, Tuhan hadir memberi kekuatan bagi mereka yang mau tetap percaya. Karena bagi Tuhan, setiap ujian bukan untuk menghancurkan, melainkan untuk meneguhkan iman dan membawa manusia semakin dekat kepadanya. Karena tidak semua yang terjadi dapat dijelaskan oleh akal manusia, dan tidak semua jawaban bisa ditemukan dalam waktu yang singkat. Manusia seringkali berdiri dalam kebingungan di hadapan peristiwa yang begitu besar. Namun di tengah ketidakpastian itu, Tuhan tetap ada melihat, mengetahui, dan memahami segala hal yang tersembunyi dari pandangan manusia. Saat manusia kehabisan kata dan alasan, disitulah Tuhan menjadi satu-satunya tempat untuk berharap dan percaya. Bagi mereka yang menjadi korban, yang kehilangan nyawa dalam runtuhnya bangunan, manusia melihatnya sebagai akhir yang tragis. Tetapi dalam pandangan Tuhan, kematian bukanlah sekadar akhir, melainkan pintu menuju kehidupan yang kekal. Tuhan menyambut setiap jiwa dengan kasih-Nya, sementara bagi yang ditinggalkan, Tuhan memberikan kekuatan untuk bertahan. Karena di dalam Tuhan, bahkan di tengah kehilangan yang paling dalam, masih ada pengharapan yang tidak pernah benar-benar padam. Tuhan tidak memandangnya dengan cara manusia memandang kehilangan, melainkan dengan kasih yang sempurna di hadapan Tuhan. Tidak ada yang sia-sia. Setiap jiwa yang kembali adalah bagian dari rencananya yang penuh misteri, namun tetap berada dalam pelukan kasih Tuhan yang tidak pernah berakhir. Sementara itu, bagi mereka yang masih bertahan, yang selamat dari reruntuhan, itu bukan sekadar keberuntungan. Ada campur tangan Tuhan yang bekerja dalam diam, menjaga, melindungi, dan memberi kesempatan untuk melanjutkan hidup. Tuhan masih memberi waktu, masih memberi napas, dan di balik semua itu ada tujuan yang belum selesai. Dalam setiap detak yang tersisa, Tuhan mengundang manusia untuk melihat hidup dengan lebih dalam, bahwa setiap hari adalah anugerah dari Tuhan yang patut dijalani dengan makna. Itu adalah kesempatan yang Tuhan berikan. Kesempatan untuk melihat hidup dengan cara yang berbeda. Di tengah peristiwa yang mengguncang, Tuhan membuka mata manusia untuk menyadari bahwa hidup bukan sekadar tentang hari yang berlalu, tetapi tentang makna di dalamnya. Tuhan mengingatkan bahwa setiap detik yang masih diberikan bukanlah hal yang biasa, melainkan anugerah yang penuh tujuan. Kesempatan itu juga menjadi panggilan dari Tuhan untuk memperbaiki diri, untuk lebih menghargai waktu, dan untuk lebih peduli kepada sesama. Tuhan mengundang manusia untuk kembali mendekat, untuk berjalan lebih selaras dengan kehendak-Nya, dan untuk hidup dengan hati yang lebih peka. Karena pada akhirnya, setiap kesempatan yang Tuhan beri adalah jalan untuk bertumbuh bukan hanya sebagai manusia, tetapi sebagai pribadi yang semakin mengenal kasih Tuhan. Tuhan tetap hadir dalam hal-hal yang sederhana, namun penuh makna. Tuhan tidak selalu datang dengan cara yang besar dan terlihat jelas, tetapi melalui tindakan kecil yang menghidupkan harapan, dalam tangan para relawan yang tanpa lelah membantu, dalam hati orang-orang yang tetap peduli,
meski mereka sendiri terluka. Disitulah Tuhan bekerja dengan caranya yang tenang namun nyata. Kehadiran Tuhan tidak selalu mengguncang, tetapi seringkali menguatkan dalam diam. Dalam doa-doa yang terucap dengan air mata, Tuhan mendengar setiap seruan yang lahir dari hati yang hancur. Di saat manusia saling menguatkan, disitulah kasih Tuhan mengalir di antara mereka. Tuhan menunjukkan bahwa kasih-Nya hidup melalui kepedulian, melalui empati, dan melalui keberanian untuk tetap berdiri di tengah kesulitan. Karena pada akhirnya, Tuhan tidak jauh, Tuhan hadir di antara manusia, melalui kasih yang nyata dan tindakan yang sederhana namun penuh arti. Halo saya, dan yang tadi itu adalah kecerdasan buatan. Mulai dari gerak tubuh, gerak bibir, hingga suara dibuat oleh channel YouTube Heriza Famous Patala. Sekaligus mengenalkan kepada masyarakat tentang teknologi, kecerdasan buatan di era perkembangan digital saat ini. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komentarnya.